Ulasan Media. Next, saatnya kita masuk di segmen ulasan media bersama wartawan senior Bapak Cahya Gunawan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Cahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Ulfi. Ya, kita membahas kelanjutan terkait dengan Pati. Kemarin ada aksi sempat memanas meminta Bupati untuk mundur, tapi beliau tak ingin mundur karena dia mengatakan saya dipilih oleh rakyat. Dan tentunya harus ada tahapan-tahapan yang harus dilalui jika dia dilengserkan. Ini sepertinya Istana juga akan memberikan reaksi nih Pak terhadap kasus di Pati. Silakan. Iya Mbak Ulfi, jadi kemarin itu memang setelah aksi demo yang cukup memanas itu karena ada saling lempar batu segala macam itu, bahkan polisi kelihatan kalau dari video itu kan kelihatan mundur gitu menghadapi masa itu. Kemudian ada narasi seolah-olah Bupati Pati sudah mundur gitu akibat desakan masa itu. Padahal faktanya tidak seperti itu. Jadi ya seperti Mbak Ulfi tadi jelaskan bahwa memang ada mekanismenya. Ya. Walaupun ada tuntutan yang keras dari masyarakat supaya Bupati mundur, tapi kan ada mekanisme politiknya gitu. Karena ini dalam pilkada ini kan Bupati Sadewo ini sudah resmi dilantik ya sebagai bupati karena dipilih oleh rakyat. Jadi kalau dia mengatakan bahwa dia tidak akan mundur hanya gara-gara tuntutan masyarakat, sebab harus melalui mekanisme politik. Nah, makanya kemarin di DPRD Pati itu digelar sidang paripurna dan dibentuklah pansus ya untuk hak angket ya? Dibentuk hak angket ya, yang diajukan oleh anggota dewan. Jadi itu dihadiri kalau di pemberitaan itu dihadiri oleh 42 anggota DPRD dari 50 anggota DPRD Kabupaten Pati. Jadi dalam rapat itu sebagian anggota mengusulkan pembentukan pansus angket dan disepakati untuk membentuk tim beranggotakan 15 orang. Nah, tim pansus ini akan bertugas mengevaluasi kebijakan Bupati, khususnya terkait penanganan aksi unjuk rasa. Baru hasil evaluasi pansus nantinya akan menjadi bahan rekomendasi yang bisa diteruskan ke Mahkamah Agung untuk diproses lebih lanjut. Jadi mekanismenya seperti itu. Nah, tapi di luar soal proses politik di DPRD Kabupaten Pati, ada kemarin pernyataan dari juru bicara KPK tentang dugaan keterlibatan Bupati Pati Sudewo ini dalam dugaan kasus korupsi kereta api pada saat Sudewo menjadi anggota DPR di periode sebelumnya. Nah, jadi kemungkinan ya Mbak kemungkinan Pak Bupati Sudewo ini menerima aliran dana dari proyek rel kereta api. Nah, ini yang akan diusut oleh KPK. Jadi kelihatannya kalau sudah menyangkut ini akan mempercepat ya proses pelengseran dari DPRD Kabupaten Pati gitu. Saya kira itu Mbak. Ya Pak, kayaknya masyarakat semakin mengulik-ulik latar belakang Sadewo ini Pak ya. Dulunya seperti apa, kemudian ada kasus atau tidak, begitu ya Pak ya? Iya kan sekarang netizen kita ini jago-jago Mbak. Dia langsung waktu ini kasus Silverster Matutina itu kan, itu kata Roy Suryo, itu dia tuh dikasih tahu oleh netizen kalau dia ternyata pernah mendapat vonis hukuman 1,5 tahun. Tapi belum dieksekusi. Makanya sekarang kan dituntut agar kejaksaan. Nah ini sama juga. Jadi sekarang ini setiap ada yang peristiwa atau sesuatu yang viral itu langsung
dibantu oleh masyarakat, netizen, untuk dicari latar belakangnya gitu. Ini termasuk Sudewo ini. Sudewo ini kan pernah jadi anggota DPR 2 periode loh, Mbak. Tahun berapa itu, Pak? Iya, jadi zaman Pak SBY sama zaman Pak Jokowi periode pertama. Nah, baru tahun ini 5 tahun ini dia terpilih, artinya untuk 5 tahun ke depan dia terpilih menjadi Bupati Pati gitu. Jadi pengalaman di legislatifnya ada, jadi masuk ke eksekutif ini sekarang baru gitu. Tapi inti persoalannya kan itu tadi, Mbak, seperti kemarin kita bicarakan. Jadi sikapnya di pemimpin itu harusnya tidak arogan, tapi harus lebih melayani masyarakat. Nah, kalau dia misalnya menaikkan PBB sampai 250% tanpa misalnya katakanlah dia melakukan dialog dengan tokoh masyarakat, bagaimana tentang kemungkinan kebijakan ini diambil. Jadi mekanismenya tidak hanya mendapat persetujuan dari DPRD, tapi juga dengan tokoh-tokoh informal, tokoh-tokoh masyarakat dibicarakan gitu. Memang mungkin prosesnya lama ya, tapi kan jadi dimusyawarahkan lah secara informal juga gitu. Mestinya begitu. Ini kan tidak jadi sepihak. Nah, tapi kan menjadi inspirasi, Mbak. Itu coba lihat di daerah lain sekarang begitu, udah mau siap-siap demo tuh di Banyuwangi sama Cirebon kalau nggak salah. Sama juga. Bahkan di Banyuwangi itu naiknya cuma berapa ya, 100%. Itu mereka sama tuh, persis ininya, polanya mengumpulin warga, ngumpulin air mineral untuk demo memprotes kenaikan PBB gitu. Jadi kelihatannya ini nanti akan jadi tren di tempat lain. Kalau PBB-nya naik sekian persen, masyarakat turun ke jalan, ya artinya demo ya kan. Lalu sumbang air gitu. Karena apa, Mbak? Jadi ini PBB kan yang menetapkan Pemda ya. Iya, benar. Nah, ini masyarakat ini dibebani 2. Pertama PBB yang ditetapkan oleh Pemda, kemudian pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, misalnya kayak PPN atau PPH, itu kan langsung ke pemerintah pusat, ya, ke Ditjen Pajak. Nah, itu jadi sekarang yang langsung berhubungan dengan masing-masing masyarakat, rumah, itu masing-masing orang itu memang pajak, Mbak. Nah, sekarang kondisi maupun APBD, keuangan di daerah masing-masing memang dalam kondisi tidak baik-baik saja, sehingga akhirnya instrumen pajak ini menjadi alat untuk mengumpulkan uang untuk membangun daerahnya atau membangun negara kan gitu. Ini untuk misalnya di level nasional. Ini kan pintu untuk meminjam uang, pinjaman ke luar negeri sudah semakin sedikit ya, bahkan tidak ada. Akhirnya kan pemerintah melalui Menteri Keuangan menerapkan instrumen pajak baru gitu, apa yang bisa diambil misalnya kayak gitu. Akhirnya semua dipajakin. Nah, itu yang sebenarnya dirasakan sekarang masyarakat yang dikorbankan, ya kan? Ya, sementara di sisi yang lain pada saat yang bersamaan korupsi di mana-mana kan itu. Jadi masyarakat melihat ini kok roda pemerintahan ini, pembangunan ini selalu yang dikorbankan masyarakat, gitu kan? Sementara pelaksanaan penegakan hukum, pemberantasan korupsi makin praktek korupsi itu makin menjadi-jadi gitu loh. Nah, ini kan ada ketidakadilannya di situ. Jadi kalau masyarakat misalnya dia membayar pajak tapi uangnya jelas untuk pembangunan, tidak dikorupsi, itu mungkin itu cita-cita idealnya, tapi kan kenyataannya tidak demikian. Pajak diambil tapi kemudian hanya untuk dipakai misalnya untuk biaya rutin atau biaya keperluan para pejabat, para menteri gitu kan. Nah, itu yang masyarakat lihat sekarang seperti itu, Mbak Ulfi. Ya, Pak, kalau kita kemarin kan melihat sepertinya turun ya harga diri seorang bupati, sudah meminta maaf kepada masyarakat, dilempari dan sebagainya.
Nah, kalau ini pun dalam proses ini kan dia kan tetap harus memimpin, Pak. Bagaimana bisa memimpin dengan kondisi yang seperti ini, Pak? Sedangkan kepercayaan masyarakat juga sudah nggak ada. Ya, ini tinggal menunggu waktu aja, Mbak. Ini kan mereka, Pak, dia tidak akan mundur sebab ada mekanisme konstitusi kan, ada mekanisme politik yang harus dilakukan. Itu betul. Tapi de facto-nya seperti Mbak Ulfi bilang, dia sudah de facto-nya sebenarnya sudah lengser gitu. Karena di mata jumlah 1,3 juta kok tidak ada sudah tidak berfungsi lagi. Jadi masyarakat di Pati itu sudah menganggap Bupati Sudewo itu sudah mundur gitu. Tinggal proses administrasi di DPRD-nya aja gitu. Sebenarnya itu sebenarnya kalau lihat esensi yang sesungguhnya gitu kan. Ini kalau lihat dari aksi demo kemarin kan kelihatan bagaimana amarahnya masa kebijakan Bupati Pati itu kan gitu. Jadi walaupun minta maaf berkali-kali tapi kayaknya kalau lihat dari sakit hatinya ya. Kan saya kaget. Iya, sakit hatinya masyarakat kan gitu. Jadi ini sebenarnya pesan juga untuk kepala-kepala daerah yang lain, termasuk di pemerintah pusat juga ya. Iya, benar. Jangan sekali-sekali untuk melukai, menyakiti hati rakyat lah gitu ya. Ini udah ekonomi dalam keadaan tidak baik-baik ya kan. Pengangguran makin bertambah, kemiskinan juga begitu, ekonomi juga mandek. Nah, kemudian masyarakat dibebani dengan berbagai pajak. Nah, itu kasus-kasus ya di bidang hukum yang masyarakat kecil itu sering jadi korban atau menjadi objek hukum kan. Masyarakat begitu. Jadi masyarakat itu kalau diam itu dia bukan berarti diam tidak melawan. Diam itu dia melihat gitu. Wait and see. Strategi apa namanya? Ya, jadi dia itu akan menyuarakan kebenarannya, aspirasi itu dengan caranya sendiri gitu. Pasti banyak yang kaget. Banyak saya berusaha cari ya sejarah masyarakat Pati ada nggak gitu. Iya, benar. Malah menurut saya sih Pati enggak, artinya walaupun di dekat Pantura tapi lawanannya itu seperti kemarin gitu. Kalau lihat sejarahnya ya gitu. Kan kalau jadi memang ini iya, Mbak. Iya, kan kalau kita lihat Pati ini kota apa sih Pak sebenarnya, Pak? Kota kecil sehingga luapannya yang sangat luar biasa gitu, Pak. Ya itu tadi, Mbak. Jadi ini kan bukan hanya PBB sih, ada yang lain juga kan. Misalnya pasti. ada renovasi Masjid Agung ya kan yang tidak perlu. Terus menurut masyarakat tidak perlu gitu renovasi Masjid Agung karena masih bagus. Terus ada kebijakan-kebijakan lain yang kontroversi juga gitu. Jadi bukan hanya PBB 240% yang dibatalkan itu hanya kebijakan-kebijakan lain yang memang juga kontroversi gitu, Mbak. Di samping sikap arogannya itu kan di awal-awal kan sebelum demo itu dulu di awal bulan Agustus dia mengatakan jangankan 5.000, 50.000 aja. Nah, kira-kira gitu itu kan menjadi kutipan kemana-mana. Nantangin ya. 50 orang gitu. Iya. Kan makanya saya ingetin lagi bahwa retreat yang mengumpulkan para kepala daerah di Magelang atau di tempat-tempat lain itu yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri itu harus materi retreatnya itu betul-betul harus kena gitu loh. Jadi lebih kepada karakter pemimpin. Jadi seorang pemimpin itu tidak bisa arogan dalam zaman seperti sekarang ya. Gitu. Jadi harus mengayomi, melayani masyarakat gitu, Mbak Ulfi. Ya. Apakah juga ada kabar gelombang-gelombang seperti ini, Pak, di daerah lain, Pak? Ya itu tadi di Banyuwangi, Mbak. Yang saya lihat sih kemarin pemberitaan sama videonya di Banyuwangi. Orang-orang sudah ngumpulin air mineral juga, sama seperti di Pati itu. Itu kenaikannya malah cuma 100% ya. Tapi mungkin ya bukan
terus di Cirebon juga gitu. Jadi kelihatannya ini akan menjadi efek bola salju, Mbak. Jadi akan merembet ke daerah-daerah lain gitu. Jadi tergantung masyarakatnya lah gitu. Jadi tapi kalau misalnya kalau di Pati kan memang bukan soal PBB ya, ada hal-hal yang lain ya, kebijakan-kebijakan kontroversi. Iya. Tapi kalau soal PBB aja yang naik di daerah lain mungkin bisa jadi efeknya tidak akan seperti reaksi masyarakat tidak akan seperti di Pati ya, gelombang aksi dan perlawanannya. Karena hanya satu persoalan misalnya. Kalau di Pati kan persoalannya tidak hanya soal PBB, ada yang lain juga gitu. Gitu Mbak Ulfi. Iya. Pak, kalau respon dari Istana bagaimana Pak? Ya kan kalau Istana karena Bupati Sudewo itu kan dari Partai Gerindra ya. Iya. Dia kepentingan naik lagi. diusung oleh Partai Gerindra. Iya. Kan sudah ditegaskan supaya dia minta maaf, membatalkan, itu sudah dilakukan. Tapi kan masyarakat nggak terima. Tidak mau itu, tidak cukup itulah. Artinya dia harus mundur gitu. Nah tapi kalau untuk mundur kan itu tadi ada mekanismenya gitu. Nah kelihatannya ya itu tadi dia demokrasi tanda kutip ya, supaya demokrasinya terjaga dengan baik, maka dia masalah politiknya diproses di DPRD, masalah hukumnya diproses di KPK, kira-kira gitu. Nah dengan sendiri kan pasti akan mundur lah, kira-kira gitu. Dia pasti lambat atau cepat akan meninggalkan jabatannya sebagai Bupati Pati. Kalau saya melihat gitu, politik itu akan menyebabkan dia meninggalkan posisinya di Pati sebagai bupati, gitu Mbak Ulfi. Iya, kan Istana juga memperingatkan agar pejabat tidak arogan. Apakah akan ada pemanggilan kembali Pak untuk kepala daerah Pak dari Istana Pak, kemudian merefresh lagi, meretreat lagi, memberikan sesuatu yang nantinya ke depannya tak arogan lagi gitu Pak? Ya kan susah juga ya bagi Presiden atau Kementerian Dalam Negeri mendata satu persatu kabupaten, bupati, wali kota seluruh Indonesia, mana yang arogan, mana yang enggak kan gitu. Biasanya yang kayak gitu kan kalau udah muncul ya benar kasusnya. Nah, memang fungsi pembinaan kepala daerah itu ada di Kementerian Dalam Negeri. Jadi harusnya Kementerian Dalam Negeri itu dia bisa memprofiling kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur, ya kan? Bukan hanya dia memprofiling anggaran budget APBD tingkat 1, tingkat 2, ya kan? Suka ada tuh evaluasi tentang penggunaan APBD kan oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah, Kementerian Dalam Negeri juga harus bisa memprofiling ya karakter dari setiap kepala daerah itu, gitu Mbak. Karena ini kan soal karakter. Setiap kepala daerah, setiap pemimpin kan stylenya beda-beda gitu. Ada yang temperamental misalnya, katakanlah begitu. Dasarnya temperamental, ada yang enggak. Nah ini yang ada dasar temperamental menjadi pemimpin di era sekarang itu nggak cocok gitu. Dulu zaman Orde Baru kan banyak juga tentara yang jadi kepala daerah ya. Nah itu pun harus dia yang betul-betul mengetahui tentang fungsi sipil ya, masyarakat sipil gitu. Jadi harus meninggalkan bagaimana kebiasaan-kebiasaan di dunia militer gitu Mbak. Jadi kan di dunia militer kan berdasarkan instruksi kaku gitu kan, dan cenderung keras gitu. Nah dia harus masuk ke dunia sipil menjadi kepala daerah. Itu juga diseleksi waktu itu. Nah sekarang itu justru sipil itu bisa menjadi banyak orang-orang sipil warga sipil yang menjadi kepala daerah, tapi perilakunya lebih kejam atau lebih keras dibandingkan orang militer, orang tentara, kira-kira gitu. Ya, ini kan mungkin jadi pembelajaran juga, evaluasi bagi nggak hanya Gerindra, tapi juga partai lainnya yang mungkin ada juga di luar Gerindra, partai-partai lain yang kepala daerahnya seperti ini, Pak. Ya itu tadi, Mbak. Makanya Kementerian Dalam Negeri itu bukan soal latar belakang partainya, tapi dia harus bisa memprofiling, bisa memetakan kepala-kepala daerah itu, ininya karakternya gitu ya. Ya ini harus melibatkan
tenaga psikolog. Jadi Kementerian Dalam Negeri itu harusnya bisa melihat background dari setiap kepala daerah itu. Dia background akademisnya seperti apa, background aktivitasnya, aktivitas organisasinya seperti apa, misalnya gitu. Lengkap gitu. Idealnya seperti itu ya. Untuk kalau misalnya ada kasus-kasus kayak Pak Sudewo ini kan, Bupati Pati ini, kenapa sih Bupati ini arogan banget gitu loh. Pasti ada yang tidak diketahui oleh publik dan tidak diketahui oleh Kementerian Dalam Negeri juga gitu backgroundnya. Kalau saya lihat akademisnya sih dia kan lulusan dari Universitas Jenderal Sudirman ya, UNSUD ya. Terus dia di Wikipedia itu dia sekolahnya sekolah teknik tuh. Pernah menjadi melamar di dinas PU juga gitu. Nah tapi kan banyak orang nggak tahu kenapa sih dia demikian bisa arogan lah ya. Di mata masyarakat bisa arogan begitu gitu. Lalu mungkin juga bisa dilihat kenapa waktu dia bisa lolos jadi anggota DPR misalnya kayak gitu. Bagaimana dia interaksinya dengan masyarakat. Itu kan butuh waktu, Mbak. Jadi mengkualifikasikan kepala-kepala daerah mana yang berkarakter baik enggak, itu kan nggak gampang gitu. Kalau nggak ada kasusnya meledak ke permukaan kan gitu. Gitu, Mbak. Iya. Apakah juga akan menjadi evaluasi tersendiri mungkin bagi masyarakat ketika nanti pilkada, Pak? Mungkin masih lama ya, tapi kan juga harus berkaca dari ini track record mereka dan sebagainya gitu, Pak. Ini Mbak, jadi waktu janji kampanye itu Pak Sudewo itu ada tuh rekaman videonya. Dikutip sama iNews, saya lihat betul. Jadi dia mengatakan dengan jelas bahwa soal instrumen soal kebijakan pajak itu. Jadi pajak itu bukan, dia pokoknya di janji kampanye itu bukan instrumen yang yang baik untuk melakukan pembangunan. Itu terus terang begitu. Tapi kenyataannya begitu terpilih, nah itu jadi orang bisa berubah antara yang dikatakan pada saat kampanye, pada saat dia setelah terpilih kan gitu. Mungkin masyarakat Pati kan memilih dia karena dia mengatakan wah pajak kita nggak akan dipajakin oleh calon bupati ini. Tapi setelah dia jadi bupati malah sebaliknya gitu. Gitu, coba kalau Mbak Ulfi lihat di akun Instagram atau akun Facebook saya ada tuh dokumentasi tentang pernyataan Pak Sudewo itu pada saat kampanye di Pati tentang pajak ini. Jelas betul di situ. Nah sekarang setelah jadi bupati, dia naikin PBB, alasannya dia naikin PBB kemarin 250% itu karena 14 tahun nggak naik. Dan butuh pembangunan. Sementara beban pembangunan itu banyak, membangun infrastruktur, terus bayar karyawan segala macam lah kira-kira gitu. Nah itu tuh makanya banyak yang ininya tuh lalitnya tuh di situ tuh kepala-kepala daerah itu antara janji di kampanye sama pada saat dia setelah terpilih bisa bertolak belakang itu. Baik, mungkin boleh ada kenaikan tapi bertahap begitu Pak ya seharusnya ya. Ya itu tadi mekanisme pengambil kan ada ilmunya, ada pendidikannya pada saat kebijakan itu dibuat kan harus ada mekanisme musyawarah dengan DPRD ya kan. Dengan misalnya dengan tokoh-tokoh masyarakat seperti saya sebut tadi, tidak langsung diputuskan sepihak gitu. Ini kan kalau ada penentangan dari masyarakat berarti kan masyarakat tidak dilibatkan, tokoh-tokoh masyarakat tidak dilibatkan gitu. Kan itu indikasinya, Mbak. Iya. Baik. Dan ya sepertinya kayak KPK juga akan terus Pak untuk menggali hal ini Pak. Kasusnya Sadewo ini? Iya, itu kalau KPK soal lain ya. Kasusnya soal kereta api. Dugaan dia menerima transfer fee untuk pembangunan rel kereta api. Itu sebenarnya Mbak, kasusnya yang lain. Itu bukan kasus soal yang diprotes masyarakat. Iya, gitu. Tapi kan nanti kan akan berhubungan begitu Pak ya. Ternyata masyarakat selama ini dia punya kasus dan sebagainya. Inilah mungkin juga menjadi salah satu juga untuk mundur gitu Pak. Nah itu makanya ini pembelajaran juga bagi masyarakat luas, terutama masyarakat Pati. Jadi melihat calon pemimpin itu bobot bibit bebetnya itu harus lengkap gitu. Ini waktu kalau dia kayak Pak Ari Sudewo ini misalnya pada saat DPR dia terlibat kasus apa? Kenapa dia bisa jadi anggota DPR 2 periode? Kenapa dia menjadi
sekarang jadi kepala daerah misalnya. Sama misalnya ada tuh kader PDIP juga yang jadi sebelumnya anggota DPR, Masinton Pasaribu tuh anggota DPR, sekarang jadi bupati di Tapanuli Tengah. Nah gitu kan. Jadi memang banyak tadinya dari legislatif jadi eksekutif gitu kan. Nah tapi pada saat pemilu itu memang harus dilihat profil dari calon kepala daerah itu. Jangan seperti ini, kepala daerah di Pati ini. Jadi masyarakat mungkin tidak tahu ya secara utuh profil pemimpinnya gitu, Mbak. Iya, baik. Jadi harus lebih tahu track record-nya dan juga lain sebagainya. Tentu apa nih Pak yang bisa menjadi evaluasi tersendiri bagi semuanya Pak, khususnya di Indonesia? Ya itu tadi Mbak, simpel aja. Jadi pemimpin itu nggak mudah. Dia bukan teknis, tidak cukup dia mendapat elektoral ya, lolos dari pilkada, tapi dia juga punya kemampuan untuk melayani masyarakat. Itu aja sih kuncinya. Yang lain-lain misalnya penyusunan anggaran itu kan soal teknis ya, tapi yang utama itu adalah bagaimana dia punya komitmen untuk melayani masyarakat. Nah, cuma kan ini sesuatu yang absurd ya dalam kondisi seperti sekarang. Menjadi kepala daerah itu adalah biayanya tinggi. Iya, jadi benar. Ya jadi ya kan dia kepala daerah itu lalu membuat kebijakan-kebijakan sepihak supaya biaya-biaya yang dia keluarkan pada saat pilkada itu dia bisa kembali lagi. Kira-kira itu, Mbak. Ya, biaya politiknya mungkin juga harus diperhatikan lagi ya sih, cukup tinggi ya Pak ya. Iya, Mbak. Kalau dia nggak punya kemampuan finansial, nggak punya bakat untuk melayani masyarakat, sebaiknya jangan jadi pemimpin lah, jangan jadi kepala daerah lah gitu, Mbak. Baik. Terima kasih Pak Cahya sudah berbincang bersama Dakta. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulasan Media. Rekan Dakta bikin ulasan media bersama wartawan senior Cahya Gunawan.